Halo semua, aku Santi dan aku baru saja menyelesaikan tantangan 30 hari bercerita. Jadi saat ini aku lagi ada di Pantai Penimbangan, di pantai dekat rumahku. Jadi aku ingin jelasin dulu apa itu tantangan 30 hari bercerita. Jadi tantangan 30 hari bercerita adalah tantangan yang dibuat oleh komunitas di Instagram, di mana kita bisa ikut dengan membentuk suatu komitmen. Cukup bilang di story aja dengan teman-teman bahwa selama 30 hari ke depan di bulan Januari saya akan terus bercerita. Jadi akan memposting, bisa bentuknya story, bisa bentuk reels, bisa bentuk apapun itu, bebas ini ya, sekreatif mungkin, sebebas-bebasnya. Apakah ada punishment? Tidak ada. Kalau nggak buat gimana, ya udah nggak apa-apa gitu. Mau rapel juga bisa, tapi kalau nggak pun ya udah nggak apa-apa, nggak ada punishment. And there's also no reward gitu ya, jadi nggak ada hadiahnya juga. Purely kita melakukan ini karena ingin menulis, karena benar-benar emang cuma pengen nulis aja. I would like to share something, I would like to write a story. Bisa fiksi, bisa non fiksi, bisa cerita tentang kehidupan, apapun itu yang kita mau. And I really like it about that. Aku suka banget komunitas ini, aku udah ikut beberapa kali dan aku suka karena aku jadi bisa baca cerita-cerita orang. Mungkin beberapa ketemu yang sama pemikirannya, and I feel like I'm not alone. And it's just inspiring to see people when they work with their passion. Jadi ketika seorang sesuai passionnya mereka itu ya, menulis sesuatu itu terasa banget bedanya. Jadi itu yang aku ingin, mudah-mudahan lebih banyak lagi orang yang melakukan ini gitu ya. Gak apa-apa gak 30 hari. I didn't do it for 30 days full. Jadi aku gak ngelakuin selama 30 hari penuh. Aku lakuin sama 20 hari kalau gak salah. Jadi 10 harian itu aku memang sengaja, memang direncanakan sebetulnya untuk tidak menulis apapun, karena aku sedang healing lah ke tempat lain gitu. Jadi sedang refleksi diri. Dan untuk 30 hari bercerita ini, kalau kalian men-tag mereka di cerita kalian, men-tag akun 30 hari bercerita, itu artinya kalian rela bahwa mereka merepost. Jadi kalian akan di-repost ceritanya jika menarik bagi mereka gitu. Aku pribadi sih mungkin lebih ingin menulis aja gitu ya, bukan ingin di-repost gitu. Tapi to each their own ya. Oke, bagian kedua yang aku mau jelasin adalah kenapa aku ikut ini secara pribadi. Oke, mungkin tujuannya tadi emang buat menulis, membuatnya hanya karena ingin menulis dan ingin ya udah ingin nulis aja gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku ada tujuan tersendiri. Yang pertama adalah masa sekarang kan udah banyak AI ya, kayak kita gampang banget ya tinggal ChatGPT prompt buatkan saya cerita fiksi bertemakan Cinderella gitu misalnya, atau misalnya dengan karakter ini, konfliknya ini buatkan cerita, selesai, satu paragraf selesai. So simple, so easy, so instant, yet it doesn't feel human. Kayak gak berasa manusia lagi gitu. Kayak bukannya manusia itu, yang membedakan manusia dengan hewan-hewan adalah kita bisa mengapresiasi suatu art gitu. Kita bisa mengapresiasi seni. Kita memahami di belakang seni itu ada seorang manusia yang mempunyai mimpi-mimpi, passion, dan keinginan mereka, punya hati, punya impian, punya semuanya, kayak manusia gitu. Manusia yang buat itu gitu. Manusia yang sama sepertiku yang membuat itu gitu. Coba kita bandingkan dengan melihat, mungkin menurutku yang paling gampang saat ini adalah gambar ya. Wah, Studio Ghibli bagus sekali, dibuatnya ratusan jam oleh Hayao Miyazaki. Dibuat dengan tangan, digambar satu persatu. Semua NPC, detail-detail kecil yang mungkin ada di baju, brooch, hiasan bunga, apapun itu semua digambar dengan tangan, dengan penuh ketelitian, dengan penuh passionnya dia ya, dengan penuh dengan penuh semangatnya dia, mencurahkan hatinya dia. Kita bandingkan sekarang dengan gambar-gambar Ghibli yang dibuat oleh AI. Yang buat siapa? AI. Ya udah gitu ya. Oke, that's good. Maksudnya kayak iya gambarnya bagus, tapi kayak I don't feel like aku tidak merasakan kedekatan emosional sama sekali gitu dengan gambar tersebut gitu. Itu tadi. Jadi aku ingin lebih autentik. Jadi ingin lebih menjadi diriku sendiri dengan identitasku, apapun itu identitasku. Salah satunya adalah identitas sebagai seorang manusia gitu. Kadang menurutku di era serba teknologi ini kita lupa kalau kita itu manusia. Kita boleh nafas, kita boleh melamban, kita boleh berpikir, kita boleh nafas gitu. Kayak gak usah dikejar-kejar, harus teknologi cepat, semuanya harus cepat, semuanya harus instan, harus bisa ini, harus bisa itu. Aku ngerasa kenapa kalau nafas dulu, kenapa gitu. Duduk dulu sini, duduk dulu.
kita dengerin ombak. Ya, ombaknya cantik banget gitu. Ada deburan ombak gitu. AI tidak bisa menikmati ini. AI tidak bisa merasakan hangatnya matahari yang bersinar di kulitku. AI nggak ngerti. Maksudnya mungkin dia bisa menuliskan puisi tentang matahari bisa, cuma beda. Aku percaya banget tuh beda banget. Jadi sama kayak teman-temanku suka banget ngasih surat pas aku ulang tahun. Aku selalu baca, aku selalu simpan, aku taruh di amplop khusus di laciku, tidak boleh disentuh, tidak boleh lecek, harus bagus. Dan ketika aku sedih, ketika aku merasa sendiri, aku akan baca surat-surat itu lagi. Dan surat-surat itulah yang ditulis oleh tangan mereka. Surat-surat yang tulisannya itu tidak serapi ChatGPT, tulisannya itu benar-benar ya kalau bahasa Balinya tuh enjok enjing gitu ya. Jadi kayak apa, A-nya besar terus tiba-tiba A-nya kecil lagi. Tulisan murid-muridku yang dulu aku terima itu yang apa ya, menyentuh hatiku gitu. Dan kayak apa ya bilangnya, kayak manusia, ini manusia yang menulis, manusia yang peduli dengan aku, dan itu ditulis dari hati. Jadi kerasa banget, aku ngerasa akan terasa sekali bedanya tulisan atau hal yang dikerjakan dari hati. Contohnya video ini, aku membuat video ini tujuannya itu, aku punya tujuanku sendiri, dan mudah-mudahan tersampaikan kepada kalian, karena aku benar-benar membuat ini dari hati ya. Maksudnya ini gak ada AI-nya sama sekali, editingnya juga aku berusahain minimal, jadi gak banyak ku edit. Jadi raw aja, ya udah seginilah, biasalah, apa itu ada deburan ombak, ya udah ada orang lewat mungkin nanti, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi apa ya, terkadang aku ngerasa kita lupa jadi manusia gitu. Kemudian yang kedua adalah kita lupa sosial media itu. Jadi aku baru aja selesai kuliah ya. Jadi salah satu mata kuliah yang aku pelajari adalah Youth and Popular Culture. Di mata kuliah Youth and Popular Culture ini, aku diajari suatu prinsip bahwa apapun yang ada di sosial media, sebagaimanapun orang mengklaim itu autentik, ini live, ini nyata, ini beneran, ini jujur 100%, tetap aja akan ada elemen curated namanya. Apapun yang diposting di sosial media itu terkurasi, atau bahasa Inggrisnya curated. Artinya apa? Artinya potongan-potongan reels, shorts, TikTok yang kita lihat itu semua sudah dipilih sedemikian rupa untuk mencari engagement. Caption sudah diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan algoritma. Foto-foto yang kalian lihat itu belum tentu itu hasil nyata gitu. Maksudnya bisa aja difilter, diedit, pakai AI. Jadi tidak ada yang nyata dari sosial media, sama sekali nggak bisa. Bahkan video ini pun, ini sudah terkurasi sedemikian rupa. Aku ada catatan, ini aku ngomong sambil nyatat gitu. Akan berbeda kalau aku ngomong conversation satu, one by one with you all, langsung kita ngobrol langsung, kita tatap mata, kita bisa lihat satu sama lain, kita sambil makan, mungkin sambil ngeteh. Itu akan beda banget rasanya kan. Memang mungkin ada satu apa ya, at a certain degree itu masih bisa kayak mungkin bagi beberapa orang yang misalnya saat aku merantau, ya udah aku video call dengan keluargaku, bisa mengurangi lah rasa rindu itu. Tapi beda kalau aku bisa di sini bersama keluargaku, itu beda banget, rasanya beda. Kayak aku yakin kalian paham. Tapi aku ingin tekankan sekali lagi bahwa apapun yang ada di sosial media, mau influencer itu mengakui kayak ini enggak disetting, ini bukan settingan, enggak, itu terkurasi. At a certain degree itu terkurasi, sudah diatur sedemikian rupa agar menaikkan engagement mereka, agar sesuai algoritma. Atau kalaupun misalnya aku pribadi, aku memposting apapun ketika di 30 hari bercerita, itu semua sudah aku pikirkan sedemikian rupa. Foto-fotonya, urutan fotonya juga terkadang ya kalau aku nggak males, urutan fotonya, captionnya, hashtagnya, orang-orang yang aku tag, kemudian cerita itu sendiri, idenya gitu ya. Jadi aku kayak agak brainstorming juga, ini mau dibawa kemana arahnya. Jadi gak langsung pikiran langsung kayak apa ya, pikiranku langsung plek ketiplek gitu, gak bisa. Foto-foto pun kita scrolling dulu, mana ya fotonya, scrolling dulu, dipilih gitu. Kadang orang-orang lupa itu. Ketika orang-orang lupa itu, mereka akan menjadikan sosial media sebagai standar hidup mereka gitu. Dan mulai melupakan bahwa mereka tuh manusia yang seharusnya hidup secara autentik gitu, sesuai dengan
sesuai dengan ya menjadi diri mereka gitu, lupa dengan diri mereka. Itu yang aku rasain ketika terlalu lama main sosial media. Aku jadi lupa, aku ikut standar orang, kayak oh dia umur segini begini, oh dia umur segitu begitu, oh dia kesana, oh dia kesini. Kadang kita lupa kalau mungkin ya itu sesuai dengan personalitinya dia, sesuai dengan background dia. Kita juga nggak tahu itu di behind the scene-nya kayak gimana, kita juga nggak tahu perjuangan dia apa. Banyak hal yang tidak bisa diungkap di sosial media. Itu. Kemudian yang ketiga adalah ini adalah bentuk resolusi tahun 2026ku. Aku layaknya manusia-manusia pada umumnya selalu ingin menjadi lebih baik. Dan mungkin sebelum aku lanjut ke resolusi, aku akan lanjut ke part berikutnya, dan di situ akan aku bahas resolusi 2026ku, karena aku merasa ada beberapa yang aku bisa sampaikan di video ini yang sudah tercapai melalui ikut 30 hari bercerita ini. Oke, lanjut ke part ketiga ya. Jadi apa sih kesan pesanku setelah mengikuti challenge ini ya, tantangan ini. Pertama mungkin tantangannya dulu tantangannya itu adalah konsistennya itu ya. Jadi bagaimana aku menangani hal ini ya, aku udah planning, aku udah brainstorming, aku udah ada beberapa foto-foto dan ide-ide cerita gitu. Jadi untuk 30 hari bercerita ini aku ingin memfokuskan orang-orang yang sudah ada di hidupku gitu. Karena hal yang paling kutakutin di dunia ini itu adalah ketika aku gak bisa, atau ketika aku menyesal tidak mengungkapkan rasa sayangku atau ide-ideku atau pikiranku ke dunia. Nyata itu yang paling kutakuti. Karena itu aku membuat video ini. Aku takut ternyata aku ketika sudah selesai berkuliah di luar negeri, mendapatkan beasiswa untungnya ya, puji Tuhan ya. Aku merasakan sekali pola pikirku sudah sangat berbeda di saat yang dulu. Tapi aku tidak bisa ingat detailnya karena aku tidak pernah merecord atau mendokumentasikan hal itu. Paling aku cuma bisa nonton video-videoku yang dulu. Kemudian kayak ya cringe lah, biasalah cringe ya, kayak videonya gitu. Tapi that's good. Cringe is good. Being cringe, like if you feel like oh that's cringy, like it's like kalau kita diri sendiri menilai kayak ya ampun malu banget dulu kayak gitu. That's good. It means you're already grown. Kayak kamu sudah berkembang melewati dirimu yang dulu gitu. That's good gitu. Aku suka. Aku malah pengen nanti ya, hai Santi di masa depan. Kamu kalau nonton video ini, aku ingin kamu cringe, kamu malu kayak, oh I could do better than that, I could be better than that. Oh I'm already far ahead than you Santi di 2026 gitu. Like, dan aku will proudly say, hey Santi 2026, aku sekarang sudah tumbuh, sudah berkembang. I've already outgrown you, and that makes me happy as well. Santi, di masa depan aku happy juga kalau kamu sudah tumbuh lebih baik daripada aku di tahun ini gitu ya. Kalaupun belum, that's fine, but I'm sure you will. Kemudian aku ingin lebih mindful. Kenapa aku fokus dengan orang-orang di sekitarku gitu? Maksudnya orang-orang yang sudah membantu aku, dengan orang-orang yang yang sifat-sifatnya itu dengan value-value mereka yang ketika aku lihat kayak misalnya temanku gitu, dia berpikirnya seperti itu, kayak wah keren ya cara berpikir seperti itu. Kenapa aku tidak terpikirkan hal itu ya? Aku ingin mengingat hal itu dari dia, dan aku ingin dia tahu bahwa aku mengagumi hal itu dari dia, dan aku berterima kasih bahwa dia sudah menjadi dirinya gitu. Aku ingin dia tahu gitu. Karena ketika aku membaca surat-surat itu, aku ngerasa kayak aku dianggap jadi manusia gitu. Dan aku ingin mereka merasakan hal itu gitu. Aku ingin mereka merasakan hal yang sama seperti itu. Jadi aku ingin lebih mindful lagi dengan hal-hal kecil yang mungkin. Jadi quote yang baru aku baca adalah what if it goes right. Jadi bukan what if it goes wrong, tapi what if it goes right. Kalau hal-hal berjalan sesuai dengan semestinya. Kita jarang menyadari hal-hal yang berjalan dengan semestinya. Misalnya ada seorang temanku, dia membantuku ketika lokerku itu gak bisa dibuka. Di dalamnya ada laptop, HP, dompet, segala macam semuanya. Bayangkan jika aku tidak bertemu dengan dia. Bayangkan jika dia tidak menolong aku. Bayangkan jika loker itu tidak dibuka. Sedangkan saat itu ada deadline tugas.
Mungkin aku harus mengulang mata kuliah. We don't know, we never know. But it goes right, untungnya terbuka lokernya. And I would like to notice that in life more. Kayak maksudnya aku ingin menghargai, menyadari hal-hal baik yang terjadi di dunia. Dan juga hal-hal baik yang ada di manusia gitu, di teman-temanku terutama, di keluargaku gitu. Jadi bukan melihat jelek-jeleknya orang, yang mana terkadang kita lupa ya, dan aku juga mungkin terkadang masih sering terbawa, masih sering luput, kayak teringat jeleknya aja. Jadi kita terbawa emosi, kita kesal, kayak kenapa ya dia begitu, kayak kita lupa bahwa manusia itu tidak ada hitam putih, semuanya abu-abu gitu ya. Ada baik, ada buruknya, ada value dia yang baik, ada value dia yang buruk. Mungkin maksudnya apa ya, ada hal-hal yang tidak sempurna dari dia, tapi justru itulah indahnya. Justru karena kita tidak sempurna, itulah yang membuat kita tuh indah gitu ya. Karena banyak ketidaksempurnaannya, itu justrunya bagus, dan aku ingin lebih menghargai hal-hal itu gitu. Kemudian, Kemudian aku ingin seperti yang aku bilang tadi ya, yang paling kutakuti adalah ketika aku tidak sempat menyampaikan bahwa aku itu menghargai mereka, aku berterima kasih, aku sangat-sangat mengagumi mereka. Aku nggak ingin mereka nggak tahu hal itu gitu. Aku nggak ingin dunia nggak tahu gitu. Karena itu aku buat Instagramku tuh terbuka untuk semua. Cerita-cerita mereka akan selamanya ada di sana, tidak akan aku archive. Sewaktu-waktu jika mereka merasa murung, sedih, lupa bahwa mereka punya potensi, lupa bahwa mereka itu orang-orang hebat, mereka tuh manusia-manusia hebat, mereka manusia-manusia kuat, mereka manusia-manusia baik hati. Ketika mereka lupa, mereka bisa masuk ke IG-ku, mereka cari postingan itu, baca lagi, kalian itu orang-orang kuat gitu. Jadi Jadi itu tadi yang aku inginkan ya. Jadi beberapa resolusi yang aku rasa itu sudah tercapai, dan aku merasa resolusi tadi itu tidak bergantung terhadap hasil atau pandangan orang lain. Jadi memang purely apa yang aku lakukan. Misalnya aku ingin menulis cerita tentang temanku gitu. Ya udah, aku sudah menulis cerita, selesai gitu. Maksudnya sudah tercapai resolusinya gitu. Sudah tercapai dan sudah tersampaikan, dan aku sudah menulis itu dari hati. Aku sudah menulis itu sesuai dengan isi hatiku. Aku menulis itu sejujur-jujurnya. Aku menulis itu benar-benar dari hati, dan mudah-mudahan mereka memahami itu gitu. Aku yakin mereka paham sih. Oke, satu lagi resolusi yang aku rasa harus banget aku share buat kalian. Maksudnya aku ingin Santi di masa depan aku ingin kamu ingat Santi. Kalau alasanmu, salah satu yang menginspiremu to do this adalah buku ini. Ini judulnya The Boy, The Mole, The Fox, and The Horse, karya Charlie Mackesy. Buku ini di halaman ketika kuda tersebut sudah bertemu dengan Mole and the Boy, he said that there's something I haven't told you, said the horse. What's that? Said the boy. I can fly, but I stopped because it made other horses jealous. And then the boy said, and the mole, well, we love you, whether you can fly or not. Ini bukunya ya. Bentar. Oke. Jika kalian ada rezeki lebih, saranku beli buku ini. Jangan beli buku yang palsu. Kalau bisa masih ada rezeki lebih, jangan beli buku yang tidak asli gitu ya. Karena ini menurutku autornya benar-benar mencurahkan semua hatinya dia untuk menulis ini ketika aku membacanya. Dan kata-kata tersebut membuatku mengingatkanku pada Santi di masa lalu yang kenapa dia berhenti membuat video ya? Kenapa dia berhenti mengupload video di YouTube-nya dia ya? Menurutku itu jawabannya sih. Itu dari quote itu sih. Ada suara-suara dari luar, other horses ya, kuda-kuda di luar sana, yang mempengaruhi pikirannya, yang mempengaruhi pilihan hidupnya, yang membuat dia lupa jati dirinya dia, yang membuat dia tidak mendengarkan isi hatinya.
Dan aku nggak ingin lagi kayak gitu. Karena aku sekarang udah yakin bahwa diriku yang sebenarnya ini pantas disayangi, pantas dicintai, pantas didengarkan. Dan ide-ideku saat ini, pikiranku, pola pikirku mungkin memang belum sepenuhnya sempurna, and that's okay. Tapi dunia pantas kok melihatnya gitu, melihat diriku yang sebenar-benarnya gitu. Mungkin bagi kalian yang menonton videoku, mungkin akan ada suatu yang namanya parasocial effect. Kalian tidak akan sepenuhnya bisa melihat Santi yang sebenarnya, karena hubungan kita sebatas aku di layar, di video ini. Dan ini sudah terkurasi dengan baik. Video ini sudah terkurasi, sudah diedit, dan skripnya aku jujur tidak nulis skrip ya, aku cuma nulis beberapa note aja. Aku usahakan berbicaranya tuh luas, jadi nggak terlalu pakai skrip tapi ada inti-inti omongan. Dan aku usahakan editingnya minimal, tapi kalian tidak akan pernah bisa merasakan diriku yang sebetulnya. Selain orang-orang terdekat, mungkin hanya aku yang bisa merasakan aku yang sebenarnya bagaimana. Dan aku tidak ingin seperti sang kuda, merasa harus merubah diri aku, merasa harus menyembunyikan sayap-sayapku hanya agar kuda-kuda lain tidak cemburu, hanya agar kuda-kuda lain tidak merasa lebih kecil dari diriku gitu. Karena itu adalah urusan mereka dengan diri mereka, itu bukan urusanku. Jadi itu tadi. Dan kalau aku sih merasa tahun ini adalah tahun yang aku menjadi lebih, mudah-mudahan menjadi lebih mindful, menjadi lebih sadar dengan pikiran dan arah langkah kakiku, dan tidak lagi merasa harus menyembunyikan sayap-sayapku. Jadi mudah-mudahan aku rajin upload video ya. Hai Santi, kamu, kalau aku nggak upload video, pokoknya aku mau sering upload video. Kalau nggak, please hukum dirimu. Gitu. Jadi itu dari aku. I think that's all for this video. I hope it brings, it sparks anything from you. Jadi memberikan kalian suatu hal untuk dipikirkan, direnungkan, memberikan kalian suatu mungkin semangat aja gitu, kayak wah dia juga bisa gitu. Dia bisa. Dia berani, dia bisa, dia berani menaruh dirinya depan kamera, dia ngomong, dia memberikan ide-idenya dia. Aku tadi juga sempat nangis, tertawa bersama kalian. Mudah-mudahan itu memberikan satu makna bagi kalian. Itu dia dari aku, semoga bermanfaat.